Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang persebaran dan pembentukan kebudayaan Indonesia. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, mampu menelaah persebaran keragaman budaya Indonesia. Lalu yang kedua, mampu menganalisis pembentukan kebudayaan Indonesia. Membuat laporan persebaran keragaman budaya. Nah, ini adalah peta persebaran kebudayaan Indonesia. Jadi kita bisa lihat ya, dari barat, kita lihat dari barat dulu. Suku-suku di Pulau Sumatera itu ada suku Aceh, Batak, Minang, Melayu, Nias. Terus ada banyak yang lainnya, hanya tidak disebutkan di sini. Lalu kita ke sebelahnya ada suku-suku di Pulau Kalimantan, ada suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Pasar, Benuak, dan Dayak. Sebetulnya mungkin ada lagi suku-suku yang lain, hanya tidak disebutkan. Lalu di suku-suku di Pulau Jawa ada suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, Baduy, dan banyak lagi sebetulnya. Hanya saja tidak disebutkan, seperti Cirebon juga. Kita ke samping lagi ya, ada suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, yaitu ada suku Riung, Sika, Solor, Sawo, Sumba. Lalu di Papua ada suku Amungme, Arfak, Asmat, Bauzi, Dani, Kombai. Lalu di suku-suku di Kepulauan Maluku ada suku Maba, Mangole, Manipa, Sawai, Wayoli. Dan suku-suku di Pulau Sulawesi ada suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, Bentong. Nah, ini banyak banget sebetulnya suku-suku yang ada di Indonesia. Tapi karena terlalu banyak, jadi dipilih yang paling banyak, yang paling terkenalnya saja. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada suku kamu yang belum disebutin, mohon maaf ya. Ini ada lagi peta persebaran kebudayaan di Indonesia. Latar belakang adanya perbedaan yaitu timbulnya rasa persatuan bangsa. Kedua, persebaran masyarakat dan budaya di Indonesia. Pengaruh budaya asing. Nah, faktor pembentuk kebudayaan. Yang pertama, manusia dengan cipta, rasa, dan karyanya. Jadi kebudayaan dibentuk karena manusia punya rasa cipta, rasa dan karyanya. Gitu. Kebudayaan adalah suatu hal yang dibentuk dari kebiasaan masyarakat dan menjadi kebiasaan yang baik. Budaya biasanya seperti itu. Lalu dari lingkungan alam. Misalnya rumah yang berada di pinggir pantai, itu biasanya dia tidak langsung berada di lantai, tapi ada panggungnya, biasanya ada batasnya. Jadi agar kalau misalnya airnya sedang pasang, si rumah itu tidak terkena banjir, kayak gitu. Salah satu kebudayaan dalam hal rumah ya. Yang ketiga, kontak antar bangsa atau disebut pula dengan kultur budaya. Dan yang keempat, keyakinan, kepercayaan, dan peranannya dalam pembentuk kebudayaan. Mendorong dan yang mempengaruhi kebudayaan, yang pertama, perubahan lingkungan alam, musim, iklim, dan land use. Maksudnya di sini gimana? Maksudnya adalah misalnya nih,
ketika kita menanam padi, otomatis kita juga harus melihat alamnya, walaupun memang mungkin sekarang lebih banyak dipengaruhi oleh teknologi. Tapi pada saat dulu kebudayaan ini mempengaruhi, misalnya hujan terjadi di bulan apa, lalu kita menanam padi di bulan apa. Kita harus sesuaikan dengan lingkungan alamnya, seperti itu. 2. Perubahan struktur sosial, pemerintah, negara, dan hubungan internasional. Dan yang ketiga, perubahan nilai dan sikap atau mental kedisiplinan dan kejujuran. Nah, benar banget kalau misalnya yang bisa mengaruh kebudayaan ya salah satunya itu perubahan nilai dan sikap dari diri kita sendiri, yaitu berupa mental, kedisiplinan, dan kejujuran. Kalau misalnya itu tidak dibentuk dengan baik, maka ya yang mungkin yang bisa kita lihat seperti sekarang diantaranya. Ya mungkin dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen dan di subscribe ya.